Oke, hai. Balik lagi pada channel Hai Sawit. Salam Hai Sawit. Oke, guys, teman-teman semuanya, kita bisa lihat di video sebelumnya banyak sekali teman-teman kita yang share pengalaman kerja, rekan-rekan abang-abang senior kita, entah itu dari yang pernah kerja di kebun sawit, yang beasiswa. Nah, kemarin baru-baru itu yang beasiswa itu, itu kebanyakan kan bertanya, oh semoga saya masuk ya, semoga saya daftarnya gini ya. Nah, si beasiswa ini kemarin kita mendatangkan yang masih kuliah, yang sudah lulus dan juga sudah bekerja. Nah, tapi kayaknya tidak cocok sih kalau misalkan, atau kurang pas aja kalau kita tidak mendatangkan langsung. Kebetulan hari ini Hai Sawit kedatangan narasumber yang super luar biasa. Salah satu mantan dosen saya juga nih. Dosen sawit, pengejar dari sawit. Selamat datang, kita sambut Ibu Vira. Aduh, penontonnya berjuta-juta soalnya, Bu. Iya, rame ya di Aduh, sini ya. Ibu Vira, apa kabar? Hudan. Aduh. Baik, alhamdulillah. Hudan apa kabar? Baik selalu, Ibu. Iya, halo Hudan. Halo pemirsa Hai Sawit semuanya. Hai. Bu, teman-teman Yes. rekan Hai Sawit di sini nggak tahu pasti nih siapa Iya. ini Bu ini Oke. katanya. Belum kenal ya? Kenalan dulu dong, Bu. Oke, ya. Halo semuanya, assalamualaikum. Halo Hudan, halo Hai Halo. Sawit semuanya. Perkenalkan, saya Vira Irmasari. Saya adalah salah satu dosen ya di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Kemudian mungkin boleh cerita sedikit background pendidikan ya. Oh, sangat boleh. Orang ini siapa tiba-tiba masuk ke Politeknik Iya. katanya jadi dosen sawit, dari mana nih? Benar. Saya biasanya sih saya dipanggil Ibu Vira, tapi kayaknya masih cocok lah dipanggil Mbak Vira atau Kakak Vira gitu ya. Kakak. Enggak, Boleh. tapi udah kalau panggil ibu aja kan udah biasa ya. Iya. Oke, saya backgroundnya S1-nya dari jurusan agronomi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan. Jadi saya dari Medan. Halo alumni USU Waduh, Medan. Orang-orang USU banyak tuh, Bu. Iya banyak ya, Iya. di sawit banyak ya. Banyak orang USU. banget USU. Iya, kemudian S2 saya dari jurusan agronomi dan hortikultura di Fakultas Pertanian IPB. IPB Jadi saya banyak alumni juga. IPB ya, Bu. juga. Halo alumni IPB semuanya. Jadi banyak gitu. jaket lah dipakai ya. Oh iya, alma maternya banyak ya. Iya. Jadi Oke. itu saya Vira dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Saya pekerjaannya sehari-hari menjadi dosen gitu. Nah, kenapa bisa dari USU? Jurusan apa tadi? Agronomi. Agronomi. Di PB? Iya, di IPB Agronomi dan Hortikultura. Agronomi hortikultura itu ibarat kata bisa kita sebutkan yaitu perkebunan, ada hortikultura juga Hortikultura, banyak ya. banyak jenis tanaman. Kenapa bisa Ibu menjadi dosen sawit? Wah, ceritanya panjang nih. Ini kan masalahnya dosennya spesifik ke sawit Spesifik ya. sawit, Cuma iya ngajarin benar. sawit ya. Benar. Nah. Saya bidangnya di perkebunan sawit, khususnya lagi adalah bagian gulma dan pestisida. Oke. Jadi kita ada lagi penjurusan, tapi memang sekarang banyak sih ada gulma, pestisida, ada pemupukan juga. Jadi tapi semuanya khusus sawit belajarnya. Oke. Gulma yang berada di perkebunan kelapa sawit. Iya, pestisida yang digunakan di perkebunan kelapa sawit. Guys, ini sedikit cerita. Iya. Gua dulu waktu kerja di kebun, kalau misalkan dengan mandor-mandor, dengan ASEAN lain, atau mungkin dengan atasan juga, kalau dibilang, oh ini gulmanya Axonopus compressus. Asik. Nama Oh, ini Latin ya. namanya Ageratum. Conizoides. Yang ngajarin ibu ini nih puluhan nama Masih, Latin nama saya Latin. bisa itu gara-gara ibu Hafal ya? dipaksa pula dulu itu. Masih hafal nggak sekarang udah? Masih loh. Oh, masih. Yang Alhamdulillah. sering di kebun sawit. Yang sering di kebun sawit. Iya, jadi Iya. memang spesifik. Oke, jadi kenapa bisa jadi dosen sawit? Mungkin cerita sedikit. Jadi saya waktu di S1 itu PKL-nya di perkebunan kelapa sawit di PTPN. Oh, waktu saya PKL. S1. Iya, S1, PKL. oke. Kemudian waktu saya S2, kebetulan sekali juga tesis saya adalah tentang bibit kelapa sawit dan pupuk organik. Gitu. Jadi secara tidak langsung saya itu
belajar sawit terus gitu Dan. Waktu saya sekolah, waktu saya kuliah. Ini menarik nih, saya baru tahu juga nih. Oh, baru tahu kan? Kenapa baru cerita sekarang Iya nih? baru. Dulu nggak gitu. tahu. Jadi Oke, setelah tesis, secara nggak langsung tuh saya mengikuti perkembangan industri kelapa sawit karena memang tesis saya membahas itu. Nah kemudian waktu PKL juga di perkebunan sawit. Jadi ya sering gitu belajar tentang sawit. Nah kemudian ya karena jadi sering belajar sawit saya jadi tahu ya bahwa kelapa sawit ini memang komoditas andalan di Indonesia dan keuntungannya banyak. Dia bisa meningkatkan perekonomian, kemudian juga peduli lingkungan, sosialnya juga. Jadi saya jadi tertarik gitu bahwa memang sawit ini bisa meningkatkan Indonesia baik dari segi ekonomi, dari segi masyarakatnya, lingkungannya, banyak hal baik tentang sawit. Nah gara-gara itu terus ya Politeknik CWE waktu itu buka lowongan begitu ya. Kemudian saya mencoba melamar, mendaftar dan akhirnya keterima. Tapi setelah saya masuk Politeknik CWE, saya kayak tinggal ngelanjutin belajar saya gitu loh Dan. Karena memang di kuliah saya udah perdalam ini, udah belajar ini, akhirnya saya jadi dosen sawit. Ya saya tinggal ngelanjutin ilmu saya. Makin memperdalam lagi sama mungkin kan biasanya kita lebih ke teori ya Dan kalau di sawit itu kalau di kuliah. Nah sekarang tinggal begitu jadi dosen saya juga belajar yang praktisnya gitu di praktikumnya di lapangannya saya juga semakin mempelajari gitu. Nah kenapa Politeknik CWE? Banyak loh kampus lain kayak misalkan Instipor, LPP Jogja, Stipap Medan juga. Iya ada ya. Kenapa? Gitu. Kenapa Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi ya? Karena memang waktu itu ya saya pertama tahunnya adalah CWE. Dia kan di Bekasi ya, gitu di ibu kota misalnya. Nah kemudian juga di CWE ini sistemnya, kurikulumnya itu bagus gitu dan untuk dosen juga sangat memperhatikan dari kebutuhan dosennya gitu. Jadi kalau di sini kita dikasih ruang belajar yang bagus, kemudian kita para dosen juga kalau misalnya mau seminar, mau penelitian itu sangat didukung gitu. Lalu di CWE ini juga kalau untuk dosen itu ya sangat didukung pembelajaran, misalnya nanti mau seminar, mau kuliah lagi itu juga boleh. Iya gitu. Karena jadi, info dari luar sebelum masuk itu bisa membuat diri kita sendiri pun makin meningkat lah kurang lebih gitu ya. Ya memang pada saat itu salah satu kuliahan yang fokus di sawit tuh memang Politeknik CWE sih. Iya, jadi kita spesifik kan belajarnya hanya tentang sawit. Gitu. Nah, setelah itu masuk yang sebenarnya gini, orang kan pada pengen masuk, wah katanya ada BPDP kemarin kan, untuk masuk jadi misalnya pengen jadi asisten, pengen jadi manajer. Belajarnya apa nah, gitu ya? Nah itu sebenarnya apa yang dibelajarinya khususnya yang ibu pegang nih kan sesuai di jurusan ya, masing-masing dosen biasanya ada dosen panen, dosen ini ya. Nah, ada praktisi, ada akademisi. Salah satunya ibu tadi ngajar apa tadi? Pestisida. Pengendalian gulma dan pestisida dan teknik penyemprotan. Oke, berarti semprot-semprot nih. Semprot, iya. Saya belajar pestisida. Ada yang macam-macam saya semprot pestisida. Karena masih banyak, terus terang ibu, waktu saya kerja di Kalimantan di mana-mana, banyak sekali yang kebunnya itu pribadi khususnya ya petani itu disemprot full banget, bersih banget, udah kayak lapangan bola. Iya benar-benar. Tinggal di semen aja katanya. Salah apa enggak kalau bersih itu? Coba. Jadi kita coba sedikit mungkin menjelaskan ibu tuh ngajarin apa sih dari pestisida semprot-semprot ini gitu. Iya. Nah, jadi gini, mungkin saya cerita dulu karena sesuai peraturan Kemendikbud atau yang penjelasan dari Kemendikbud, kalau politeknik itu atau sekolah vokasi itu adalah institusi pendidikan yang fokus dengan praktik kerja. Gitu, praktik kerja dan dia komposisi praktiknya harus lebih banyak daripada teorinya. Nah, di Politeknik CWE itu kurikulumnya adalah 60% praktik dan 40% teori. Nah, jadi dari situ dulu ya memang komitmen kampus kita memang politeknik, kita sekolah vokasi, jadi 60% praktik dan 40% teori. Nah, itu yang juga diterapkan ke dosen-dosen dan dosen-dosen
membuat materinya juga seperti itu gitu. Jadi saya juga akan membuat, mau nggak mau kita pasti lebih banyak praktikumnya daripada teorinya gitu. Nah di jurusan saya itu di program studi budidaya perkebunan kelapa sawit. Nah kita berusaha membuat, misalnya udah ada materinya, misalnya gulma. Nah kita membuat metode menjelaskan pasti tetap ada, dan karena memang teori dasar dari pertanian itu seorang mahasiswa harus tahu. Ya dia harus dijelaskan dulu konsep gulma itu apa, pengendalian gulma itu apa. Nah setelah itu kita akan buat dengan berbagai praktikum gitu. Nah di budidaya kita buat praktikum yang sehari-hari. Pastinya mungkin kalau di gulma ya seperti tadi ya, saya mewajibkan semua mahasiswa itu harus hafal nama Latin. Kadang ada yang protes, Dan kenapa sih Bu harus hafal nama Latin? Kenapa ya? Padahal di lapangan nanti nggak mungkin saya suruh mandor saya atau karyawan saya hafalan gulma. Toh ngomong babandotan aja bisa. Ngerti? Kenapa wedusan? Kenapa harus repot Ageratum conizoides? Nah, itu kenapa? Karena di botol herbisida itu tidak ditulis babandotan, dan ditulisnya adalah Ageratum conizoides. Iya, nggak ada itu wedusan. wedusan. Nggak ada, karena kan botol herbisida itu umum ya, di mana-mana ditahu. Jadi di Jawa ngomongnya wedusan. Nanti kalau ke Sumatera, ke Kalimantan beda lagi. Jadi kita harus hafal itu gitu. Nah satu lagi juga adalah kurikulum atau materi yang kita ajarkan itu, dan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kebutuhan industri. Jadi CWE itu punya moto adalah kampus sawit siap kerja. Dan kita juga ingin mencetak alumni-alumni, lulusan-lulusan yang bisa langsung kerja, siap kerja. Artinya selama dia praktikum itu dia udah mendapatkan gambaran-gambaran praktek atau pekerjaan di perkebunan sawit. Nah di kita juga ada praktikum sehari-hari, kemudian ada praktik lapangan dan ada praktik kerja lapangan. Nah kalau praktikum sehari-hari mungkin ya itu tadi hafalan, rumus dan segala macam ya, praktik nyemprot. Nah kemudian nanti ada praktik lapangan, dan praktik lapangan itu kita bawa satu kelas itu ke kebun percobaan kita yang ada di Subang. Nah di praktik lapangan itu kita nanti role play, dan sistemnya role play. Jadi anak-anak itu nanti ada yang jadi asisten, ada yang jadi mandor, ada yang jadi karyawan. Gunanya apa? Selain dia nanti udah punya ilmu sawitnya, dia juga bisa belajar berorganisasi. Jadi bisa belajar bagaimana mengatur orang. Nah itu udah digambarkan gitu. Jadi sama tuh, dia nanti harus bangun pagi, harus apel pagi. Saya ada fotonya nih ya, mungkin nanti bisa kita tunjukin nih. Boleh di sini ya foto. Ini foto apa nih? Foto mahasiswa saya lagi apel pagi. Nah, nih mungkin, Dan. Oke, nanti ditampilin di sini juga. Jadi, itu asistennya. Ini jadi yang pakai seragam asistennya. Oke. Gitu. Nah, ini lagi apel pagi. Jadi sama, beneran kita buat. Itu perumahannya ya, perumahan ini karyawan. mes, afdeling gitu kan. Afdeling. Gitu lagi. Ada belajar nyemprot sesuai. Ini udah full APD ya. Harus full APD. Walaupun kadang-kadang Bu, ini panas banget ini, tapi harus saya nggak bilang nggak ngebolehin dibuka gitu. Nah, jadi samalah praktik. Jadi semua pekerjaan yang memang ada di perkebunan itu nanti diatur gitu, Dan. Jadi itu nanti diatur. Memang seperti di kebunnya langsung. Di kebunnya langsung, dan memang juga nanti si asisten ya harus buat RKH, mandor harus buat BKM. Pokoknya mulai dari praktiknya sampai administrasinya kita buat sama. Nah, ketika kebutuhan racun buat besok. Ya, nah itu nanti kan ada tesnya ya, maksudnya ada perhitungannya. Dosis, volume semprot, kebutuhan bahan, kebutuhan tenaga kerja, prestasi kerja, itu semua harus mereka bisa hitung. Nah, kalau saya mungkin emang agak ribet ya, dan kalau meriksa ya. Jadi nanti mungkin Udin pernah dengar saya dulu selalu drama ACC. Jadi nanti udah dihitung, mereka hitung, harus periksa satu-satu sama saya, harus ACC satu-satu sama saya. Nanti kalau udah berarti dia udah menguasai teorinya.
Tinggal nanti kita praktik lapangan, kita coba bisa nggak dia sebagai asisten mengatur ini semua, mengatur teman-temannya, mengatur anggotanya, kemudian mengatur pekerjaan. Kan itu harus ditentuin ya. Oke, sekarang kita itemnya semprot. Kira-kira butuh berapa HK di penyemprotan ini. Nah, itu kan dia harus atur gitu. Nah, setelah dia PL 1 bulan biasanya, lalu kita nanti PKL. Kalau PKL itu kan beberapa orang satu kelompok datang ke perusahaan untuk praktik, untuk magang mungkin ya. Langsung kerja betulan ini ya. Iya, jadi PKL. artinya dia sudah dapat pengalaman di kebun kita sendiri, praktiknya udah cukup, kemudian dia coba praktek kerja lapangan ke perusahaan yang memang udah stabil semuanya. Sistemnya udah oke, stabil. Nah, dia akan belajar di situ. Sehingga dan ketika lulus, dia tuh udah banyak dapat gambaran kehidupan di perkebunan sawit, baik dari segi pekerjaan dan juga dari segi sosial. Kan udah kita latih bagaimana cara mengatur orang, bagaimana cara mengatur pekerjaan gitu. Iya, jadi, saya dengar tadi bahasa role play jadi inget yang Role viral 11 tahun RP, inget yang viral di TikTok sekarang Bu, RP. RP ya. Makanya saya agak ketawa tadi, bukan tahu Ibu, maaf. Ya, tapi maksudnya sistemnya bermain peran karena memang di CWE ini kita fokusnya adalah 60% praktik, 40% teori. Dan juga satu lagi, dan kita para pengajarnya juga banyakan dari praktisi. Nah, makanya memang nggak akan asal ngomong doang, Mbak. Jadi para pengajarnya juga mengajar akan berdasarkan pengalaman, benar-benar berdasarkan sesuai kebutuhan industri kelapa sawitnya gitu. Ya. Oh, luar biasa banget ya teman-teman semua. Jadi memang gimana ya untuk diajarin menjadi ya kurang lebih asisten kebun, asisten pabrik ataupun ini khususnya kebun ya. Jadi nanti askep manajer, memang teori itu memang cukup dibutuhkan. Kenapa? Contohnya lu disuruh nyemprot, lu semprot ini ya pakai konsentrasi 1%. Nah, berapa cc itu? Bingung, berapa dosisnya tuh? Dia cuman dikasih tahu konsentrasi, sementara di lapangannya itu tangki kan mili ya, mililiter, ada berapa airnya, berapa bahannya. Nah, itu diajarin. Itu diajarin semua. Khususnya ini tadi Ibu Vira ini mengajar penyemprotan. Jadi kenapa nggak boleh, tadi ada bahasa kan, kenapa nggak boleh bersih banget. Iya. Terus tadi kenapa harus tahu gulmanya jenisnya apa? Ya ada gulma yang disemprot pakai bahan ini mati, pakai bahan ini nggak mati, banyak tuh di lapangan. Iya. Kenapa kok nggak mati-mati ya? Karena kita nggak tahu dasar teorinya. Kalau yang kayak gini tuh daun lebar harus mati dengan apa? Iya, ada namanya spesifik kan. Spesifik tertentu bahan aktif ini khusus untuk mengendalikan gulma ini misalnya. Jadi itu kita akan ajarin. Sama satu lagi, memang tidak boleh diberantas semua, nggak boleh dibersihin semua, karena kan biar gimana gulma itu juga punya dampak positif dan. Nah, jadi pas kapan dikendaliin? Saat dia sudah melebihi batas ambang ekonominya. Kalau misalnya angkong udah mulai susah lewat, kemudian gara-gara gulma yang semak itu jadi menimbulkan bibit penyakit lah, berarti sudah melewati batas ambang ekonomi, jadi harus kita kendalikan. Tapi kalau dia masih di bawah batas ambang ekonomi, dan bayangkan tanah itu kan perlu dijaga kelembabannya. Salah satu menjaga kelembabannya ya dengan adanya gulma gitu. Jadi kalau di teori saya tuh ada namanya pengendalian dan pemberantasan. Kalau pemberantasan itu yang harus dibasmi semuanya, dan tapi kalau pengendalian ya kita kendalikan sesuai dengan batas ambang ekonominya. Iya, gitu. Kadang memang kalau di perkebunan bahasanya bukan pemberantasan ya Bu ya, tapi pengendalian apa? Karena kita harus melihat dulu juga efisiensi dan juga efektivitasnya. Ini masa cuman gulma 1 batang doang harus disemprot dengan uang yang banyak kan. Nah, kalau di saya tuh ada juga nanti namanya inventarisasi dan speksi. Jadi anak-anak jadi kita kan juga ngajarin langkah-langkah gitu ya, dan makanya begitu kita mau nyemprot, kamu si asisten atau si mahasiswa gini harus tahu langkah-langkahnya apa sih yang harus diketahui. Makanya kan harus misalnya speksi dulu, mungkin juga harus hitung dulu spray faktornya. Harus hitung kalibrasi dulu volume semprot, kan gitu ya. Jadi di lahan itu nggak buang-buang tenaga. Nanti kamu udah ambil herbisida ternyata salah. Nah, itu kita ajarin. Makanya yang diajarkan itu memang
benar-benar sesuai dengan pekerjaan asisten di lapangan. Iya. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Banyak banget sih, ada spray faktor, Waduh. speksi. Kayaknya mumet juga nih kalau teman-teman adik-adik yang lah nonton apa sih itu. Nah, itulah yang akan diajarkan, banyak bahasa-bahasa perkebunan yang mungkin kalau untuk bapak-bapak semua yang pengalaman udah mengetahui itu. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan pengen kerja di sawit gitu kan, terus kuliahnya khusus di jurusan sawit, dan ini yang diajarkan salah satunya, karena memang betul-betul untuk langsung praktek terjun di kelapa sawit di Politeknik Kelapa Sawit Bekasi. Nah Bu, terakhir nih Bu, kalau misalkan ada, karena Ibu kan mungkin dekat dengan mahasiswa atau calon mahasiswa ataupun siswa nanti, apa kira-kira tips maupun saran dari Ibu nih, gimana caranya untuk menjadi seorang planters gitu kan, sebagai asisten yang memahami agronomi, yang bisa memahami ilmu-ilmu tentang agronomi. Kira-kira gimana nih Bu, menurut Ibu yang sebagai dosen sawit nih? Sebagai dosen sawit ya. Oke. Banyak mahasiswa saya kalau saya tanya cita-cita jadi apa, karena udah masuk CWE gitu ya, pasti mau jadi planters. Oke. Nah, kita lihat dulu ya, planters itu kan dari kata plant. Tanaman. Nah, berarti planters berarti orang yang mengetahui tentang tanaman atau menjaga tanaman gitu. Yang pasti pertama adalah kamu harus mengetahui tentang plant ini. Kamu benar-benar harus kuasai ilmu plant ini. Atau kalau saya sering bilang tuh istilah anak zaman sekarang kan harus ini ya, dan kita harus ngikutin bahasa-bahasanya, perkembangan, harus jadi dosen milenial juga gitu kan. Nah, kalau saya bilang kamu memang harus punya rasa kepo yang tinggi dulu, rasa ingin tahu tinggi dengan tanaman ini, dengan pekerjaan ini. Jadi saya mau saran ya buat yang nanti lulus di Politeknik CWE atau belajar di sawit, ya kamu harus punya rasa ingin tahu tinggi dulu tentang plannya, tentang tanaman sawitnya. Jadi itu harus dipupuk gitu. Emang ya oke, saya udah masuk sini, saya cita-cita mau jadi planters, saya akan mencari tahu banyak hal tentang tanaman ini. Artinya apa, dan singkatnya adalah kamu perdalam dulu hard skill kamu. Hard skill di sini adalah ilmu pengetahuan tentang sawitnya. Tadi mau jadi ahli sawit, tapi nanti disuruh ini semprot pakai apa? Nggak tahu. Atau ini sawitnya defisiensi, lagi kuning-kuning, ini berarti kekurangan apa? Nggak tahu. Nah, itu nggak bisa cuman berdoa tiba-tiba dapat ilham gitu ya kan, dan itu harus belajar. Berarti pertama adalah kuasai hard skillnya, perkuat hard skillnya dengan ilmu pengetahuan. Kita bisa bicara ya karena kita punya modal ilmu gitu, itu pertama. Yang kedua adalah kuatin soft skillnya, udah hard skill ke soft skill. Kita pinter, kita tahu ilmunya, tapi kita nggak bisa bicara, kita nggak bisa bilang itu secara sistematis berurutan, orang nggak ngerti gitu. Misalnya Pak semprot 1,5% atau Pak semprot 0,5%. Apa itu Pak? Apa Pak? Ya saya diajarin Bu Vira kayak gitu misalnya gitu. Loh kan nggak bisa gitu ya, harus beneran bisa cara menyampaikannya, karena pekerjaan paling susah adalah ya mengatur orang pastinya ya. Apalagi diaturnya di atas kita umurnya. Di atas umurnya, makanya kamu harus perkuat juga soft skill, belajar berorganisasi, belajar cara bicara yang baik, belajar cara bicara yang jelas, sistematis, dan efisien, efektif. Iya, dan ya itu kalau udah bisa ngadepin semuanya pasti mentalnya oke, gitu kan. Satu lagi mungkin harus semangat, dan iya sih. Itu tuh apa ya, saya selalu bilang moto saya adalah di dunia ini segimanapun susahnya ya harus semangat. Kamu semangat memang mau jadi planters. Karena kamu semangat, kamu akan usaha. Karena kamu semangat, kamu juga akan berdoa, ya Allah mudahkan jalan saya, mudahkan belajar saya, mudahkan kuliah saya, gitu. Jadi udah punya hard skill, soft skill, ini semua akan nggak ada apa-apanya kalau kamunya nggak semangat, gitu. Jadi memang harus semangat, harus melengkapi. Jadi harus semangat sehingga ya jadi planters itu baik, dan juga
di mahasiswa-mahasiswa ini kan nanti nasib kelapa sawit Indonesia. Gitu. Kalau saya ya kita dengan pemerintah, dengan LSM, dengan semua organisasi kita kan bahu membahu ya, dan untuk kelapa sawit Indonesia. Saya mungkin membantunya dengan saya mendidik sebaik-baiknya calon planters ini, mahasiswa ini dengan metode yang sebaik-baiknya. Kuliah sama saya seru loh, nggak kaku loh, banyak gamesnya loh ya kan. Mana nih mahasiswa saya? Nggak tahu, udah mau gimana caranya katanya nanti. Ya, jadi mendidik sebaik-baiknya biar mereka paham, saya totalitas. Nah, kemudian nanti dari segi pendidikan kita seperti itu, nah kemudian kan yang akan kita lepas nanti mahasiswa-mahasiswa ini. Makanya memang benar-benar mereka harus kita persiapkan baik secara ilmu dan secara sikapnya juga yang bagus. Nah, setelah itu yakinlah pasti kelapa sawit Indonesia bakal maju di tangan Amin. mereka. Amin. Tepuk tangan dulu. Oke, Ibu Vira sebelumnya terima kasih banyak loh. Iya, terima kasih juga Hudan, Hai Sawit udah undang padahal saya. Lagi sibuk ini katanya mau ngajar, habis ini mau ngajar katanya ya. Iya, lagi banyak jadwal kayaknya. Waduh. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan semua memang kalau misalkan yang baru lulus SMA ya, yang mau masuk kuliah nanti kita taruh linknya di deskripsi ya. Kalau misalkan langsung mau beasiswanya langsung ke, ya boleh follow IG saya. Itu nanti tenang, itu ada waktunya. Sama saya di YouTube. Jadi kalau YouTube ya? YouTube saya ada, saya banyak mendokumentasikan kegiatan saya sama mahasiswa, jadi mungkin bisa dapat gambaran ya. Iya, seperti bagaimana apa kampusnya, kuliahnya bagaimana. Jadi apa nama YouTube-nya nih Bu? Ibu Vira Irmasari. Oh, nama asli. Nama asli. Namanya YouTube-nya Vira Irmasari. Jangan lupa tampilin ya Dan ya. Di sini ya. Sama Instagramnya apa nih? Bisa boleh DM kan? Oke, bisa Instagramnya @vierairma. Oh, Viera Irma. Instagram CWE juga bisa ya @poltekcwe. @poltekcwe. Langsung di follow semuanya ya. Jadi teman-teman juga nanti di bawah ada link deskripsi juga. Kalau yang mau masuk ke Politeknik bisa melalui kami juga, nanti hubungin saja langsung di deskripsi. Oke, Ibu, terima kasih banyak nih Bu. Terima kasih sekali Hudan. lagi karena memang udah diingatkan sama tim kreatif nih katanya. Oh iya. Waktunya katanya. Kalau nggak bisa sampai pagi ya ini ya. Banyak banget, bisa berepisode-episode. Iya, berepisode-episode. Terima kasih banyak. Pokoknya teman-teman semua, begitulah gambaran seorang dosen di sawit, bagaimana apa yang dibelajarinya tadi. Memang seperti itulah kenyataannya, tapi memang pada dasarnya yang kita selalu praktekkan itu, kita harus juga belajar teori juga. Terakhir, apa perbedaan teori dan praktek? Salah satunya adalah ketika kita mempunyai mobil kapasitas 12 orang dan kita harus menjemput dalam jauh, kurang lebih jaraknya 20 kilo. Dan di sana ada tadi kapasitas 13 orang. Di sana ada 14 orang. Apakah satu orangnya itu harus ditinggal? Teorinya harus 13 orang, tetapi pada prakteknya ada 14 orang, nggak mungkin dong ditinggal. Artinya tetap dijemput juga karena posisinya jauh. Memang tergantung kondisi dan situasi. Kita harus mengetahui prakteknya, kita juga harus tahu teorinya. Begitulah kurang lebih. Sekarang saya agak bijaksana gitu ya setelah udah berubah lulus ya. Udah nih ya. Dulu masih soal unyu-unyu ya. Unyu-unyu. Kita spill foto Hudan mungkin. Jangan, itu 2014 jangan ya. Ya sama satu lagi ya, dan ini satu cerita singkat gitu. Jadi saya baru-baru ini dapat WA dari mahasiswa saya. Jadi dia bilang dia jadi juara 1 MT. Dan ini hampir tiap tahun saya dapat. Itu kayaknya bukan 1-2 deh. Ya, angkatan saya juga banyak juara 1 MT. Tapi ini yang buat saya terharu adalah dia bilang karena metode ujian yang Bu Vira lakukan, metode praktikum yang Bu Vira lakukan itu sama persis sama metode ujian dia di MT. Persis banget. Jadi dia bisa kayak ya udah familiar dan dia yakin menang gitu. Dia yakin juara. Itu bikin saya terharu banget. Jadi dia bilang, "Terima kasih Bu karena ujian yang Ibu buat di kampus itu sama dengan ujian yang mereka hadapi di perusahaan." Jadi akhirnya dia juara, dia makasih. Saya jadi terharu. Pokoknya semua calon planters tetap semangat, tetap harus belajar semua yang disampaikan oleh Bu Vira tadi, ikuti terus. Ikuti terus, subscribe tombol di bawah ini. Pokoknya ikuti terus, nanti kita akan mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa lagi, yang setara, yang lebih hebat lagi, tergantung. Tulis di komen mau undang siapa. Terima kasih Bu. Nanti kalau saya bilang salam hai, bilangnya sawit ya Bu ya. Oke semuanya, terima kasih banyak. Salam hai sawit.